Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 54. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu terhindar dari orang-orang bahlul yang suka ngawadul, suka ngaraul, suka ngajentul dan suka miara tuyul. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan Devan sambil menarik Naila merebos masuk ke ruangan Hendra. Naila pun terus berontak. Namun Devan malah mendorong Naila ke hadapan Hendra. Hendra dan Edwin pun tercekat dan langsung menatap heran. Edwin lalu tanya Devan, "Lo balik lagi mau bikin ribut lagi?" Devan tidak menjawab dan malah beranjak mendekati Hendra. Edwin pun jadi geram dan langsung menghambur menghalangi Devan. Namun Hendra buru-buru menahannya. "Edwin, biarkan mereka." Edwin yang mau dorong Devan langsung terdiam. Sementara itu Hendra lalu menatap Naila. Naila pun jadi ketakutan dan cemas karena terjebak di tengah situasi yang mencekam. Hendra lalu bilang ke Naila, "Susah sekali bertemu dengan kamu sekarang malah datang ke sini dengan sukarela." Hendra pun tersenyum puas. Naila karuan jadi makin cemas dan berusaha menguatkan hati. Naila lalu tanya ke Hendra, "Pak, pasti Pak Hendra yang bawa Gio dari rumah sakit kan? Kasih tahu Pak, Gio disembunyikan di mana sekarang?" Hendra tidak menjawab dan malah menatap Naila dengan tatapan meremehkan. Naila pun jadi makin kalut dan langsung mengeluarkan HP-nya. Hendra pun lalu mendekatinya. Namun Naila buru-buru bilang, "Jangan mendekat, Pak, atau saya akan telepon polisi sekarang." Naila pun langsung menekan nomor polisi, tinggal tombol dial maka akan terhubung. Hendra pun jadi geram dengan ancaman Naila. Sementara itu Naila dengan tangan yang masih gemetaran lalu kembali tanya, "Sekarang jawab, Om, di mana Gio?" Di tempat lainnya, Gio yang sekarang ternyata berada di sebuah rumah kosong lagi direndam di dalam bak besar. Tangannya terikat rantai. Gio gemetar kedinginan. Wajahnya terlihat sudah pucat pasi. Sementara itu air dari selang terus mengalir. Gio pun berusaha berontak. Namun tubuhnya masih lemah. Sementara itu anak buah Hendra dan suster gadungan sedang memastikan rantai Gio sudah kencang. Gio pun jadi menatap geram dan tanya, "Kalian kenapa lakukan ini?" Anak buah Hendra dan suster gadungan malah ketawa, meremehkan Gio. Gio pun jadi makin geram dan terus berontak. Sementara di tempat lainnya, Edwin yang lagi emosi lalu membentak galak Naila, "Cari masalah lo, berani ngancam bos Hendra." Edwin pun lalu mau menghajar Naila. Namun Devan tidak tinggal diam dan malah balik menghajar Edwin hingga mental menghantam dinding. "Berani lo nyentuh Naila, habis lo sama gue." Naila yang awalnya mengira jika Edwin disuruh Hendra jadi heran melihat Devan yang ternyata melindunginya. "Devan, kamu bukan suruhan Om Hendra, kirain tadi kamu mau bantu mereka, tapi kenapa bawa aku ke sini?" Devan tidak menjawab ucapan Naila, malah menghampiri Hendra sambil menatap tajam. "Jawab pertanyaan gue, kenapa Naila begitu penting buat Om? Kalian selalu sibuk ngurusin Naila. Apa hubungannya sama gue? Kenapa Om selalu desak gue dekati Naila?" Hendra yang ngerasa ditekan sama Devan jadi geram. Namun Hendra berusaha untuk tidak terpengaruh. "Kamu sudah lancang nekan Om begini, jangan kamu kira Om nurut saja sama kamu." Hendra pun lalu menatap Naila. "Kamu ikut ke ruang kerja saya." Naila menatap ragu. Sementara itu Devan langsung menggeser tubuhnya ke depan Naila, seolah ingin melindungi. "Gue ikut." Hendra pun jadi kesal dan jawab, "Sorry, Devan. Kamu nggak diundang. Ini hanya pembicaraan saya dengan Naila." Devan tentu saja jadi kesal. "Gue sama Naila datang barengan ke sini. Jadi gue berhak tahu." Hendra pun jadi mulai emosi. Namun Devan nggak peduli. Dia malah bergerak maju. Naila pun lalu berusaha menahannya. "Udahlah Devan.
Turutin apa kata Pak Hendra. Devan pun jadi terdiam. Wajahnya makin jengkel. Devan lalu bicara tegas dengan ke Hendra 10 menit. Kalau dalam 10 menit nggak keluar, gue bakal dobrak. Hendra hanya menatap Devan sinis, lalu berbalik pergi. Naila pun lalu mengikuti Hendra dengan wajah yang terlihat makin cemas. Sementara Devan hanya bisa menatap geram. Hendra yang kini sudah berada di ruang kerjanya lalu menatap geram Naila. Saya bisa saja menghabisi kamu dalam waktu kurang dari 10 menit. Naila pun sambil terus memegang HP-nya dan siap menelepon polisi lalu jawab. Om boleh ngomong apa saja. Mau mengancam saya, terserah. Saya tinggal tekan nomor di HP saya langsung nyambung polisi. Hendra malah ketawa dan bilang, hahaha, Naila, kamu pikir, kamu siapa? Berani mengancam saya. Saat itu juga Hendra dengan gerakan yang sangat cepat lalu menghamburu mendekati Naila dan langsung mencengkram keras lengan Naila. Naila tentu saja kaget dan jadi panik ketakutan. HP di tangannya sampai jatuh. Sementara Hendra sambil menatap geram lalu melanjutkan ucapannya. Ancaman kamu murahan, Naila. Saya tinggal pelintir dan patahkan tangan kamu, bisa saja besok tidak ada yang bisa menemukan kamu. Naila pun lalu berontak sambil tanya. Kenapa Pak? Kenapa Bapak nyakitin kita semua? Kenapa? Hendra pun tercekat dan jadi menatap heran Naila. Hendra pun jadi bertanya dalam hati. Aneh, kenapa dia sama sekali nggak menekan aku soal voice note di HP Edwin? Ada apa ini? Hendra pun lalu menghentakkan tangan Naila hingga Naila terlepas. Naila pun meringis kesakitan. Namun dia berusaha menguatkan diri dan kembali menatap tajam Hendra. Kenapa Pak Hendra membawa Gio? Gio ngelakuin apa sampai dibawa-bawa dalam masalah Bapak? Ini menyangkut Pak Azka yang sekarang sudah di polisi menyerahkan diri. Iya apa karena itu, Pak? Hendra makin kaget dan menatap Naila dengan tatapan tak percaya. Apa? Azka menyerahkan diri ke polisi. Di tempat lainnya, Renata yang berada di apartemennya jadi jengkel karena HP-nya terus bunyi, ada telepon dari Tumora. Renata mengabaikannya. Namun HP-nya masih terus bunyi. Renata yang makin jengkel dan akhirnya terima panggilan dan langsung menjawab ketus. Anak kamu sudah bikin masalah dengan saya, sekarang kamu mengganggu saya. Tumora yang lagi di dalam taksi, lagi dalam perjalanan ke rumah Renata, tidak menghiraukan ucapan Renata dan malah bilang, Renata, kita harus ketemu. Renata karuan jadi kesal harus. Kamu siapa sebenarnya? Menyuruh saya mematuhi kamu. Tumora jawab, saya butuh pertolongan kamu, Renata ini soal Hendra. Namun Renata malah bilang saya tidak peduli dengan Hendra. Kamu salah bicara sama saya kalau ngomongin Hendra. Renata pun lalu mau menutup panggilan. Namun Tumora buru-buru bilang bukan soal Hendranya tapi soal yang Hendra lakukan sama kakak kamu itu juga terjadi sama anak saya. Renata pun jadi tertegun dan batal menutup teleponnya. Apa hubungannya sama saya? Tumora jawab kita ketemu ya aku sekarang lagi OTW ke apartemen kamu. Renata tidak menjawab dan malah menutup teleponnya sambil memikirkan percakapannya tadi. Sementara itu Naila yang masih berada di ruangan Hendra masih terus menatap tajam Hendra. Bapak nggak tahu atau pura-pura kaget? Pasti Pak Hendra tahu kenapa Pak Azka menyerahkan diri ke polisi. Tapi Gio nggak ada kaitannya sama masalah ini. Dia masih sakit, saya mohon, tolong lepasin dia. Hendra yang masih kaget lalu balas menatap tajam Naila sambil kemudian bergerak mendekati Naila yang masih berdiri depan pintu. Naila pun jadi cemas dan langsung menjauh dari pintu. Namun Hendra ternyata malah teriak memanggil Edwin. Edwin, sini kamu. Edwin pun lalu masuk ke ruangan Hendra. Ya bos. Hendra sambil terus menatap tajam Naila lalu bilang ke Edwin, kamu cek. Apa Azka benar menyerahkan diri ke polisi? Naila pun tercekat dan bilang, kalau Bapak mau cek, silakan. Tapi lepasin Gio, Pak. Saya mohon. Hendra jawab,
Saya akan lepasin Gio, setelah saya tahu apa alasan Azka menyerahkan diri. Naila pun jadi mikir. Sementara Edwin langsung pergi ke kantor polisi. Mengerjakan perintah Hendra. Sesampainya di kantor polisi, Edwin celingukan, berharap melihat Azka tapi Azka nggak ada. Edwin pun lalu menghampiri salah satu polisi yang lagi piket. Malam, Pak. Polisi jawab ucapan Edwin sambil tanya. Ada perlu apa? Edwin jawab. Saya butuh informasi Pak. Apa benar Azka menyerahkan diri ke sini? Polisi tidak menjawab pertanyaan Edwin dan malah mengamati Edwin. Anda ada hubungan apa dengan saudara Azka? Edwin lalu berbohong. Saya keluarganya Pak. Polisi lalu bilang. Coba lihat KTP-nya. Edwin keluarkan dompetnya dan cari KTP-nya. Polisi lalu bilang. Tadi memang ada laporan dari pihak Azka. Kami sedang mendalami laporan tersebut saat ini kami perlu untuk kumpulkan saksi-saksi. Edwin yang sudah memegang KTP-nya tercekat dan jadi takut kesangkut sama kasusnya Azka. Edwin pun lalu bilang dalam hati jadi saksi. Kalau gue keseret-seret gimana-mana gue nggak tahu Azka ngomong apa ke polisi. Edwin pun lalu simpan lagi dompetnya sambil pura-pura bingung. KTP saya kayaknya ketinggalan di rumah, Pak. Makasih infonya Pak. Permisi. Edwin pun buru-buru pergi dengan wajah tegang. Sementara itu Naila yang masih berada di rumah Hendra lagi duduk dengan gelisah, menunggu Hendra keluar dari ruangannya. Devan yang sudah nggak sabar lalu maju dan menghalangi pandangan Naila sambil bilang. Sampai kapan nunggu kayak gini, nggak jelas. Naila jawab. Aku juga nggak telepon. Kan Pak Hendra yang suruh nunggu kalau mau tahu soal Gio. Devan pun lalu tanya. Lo ngapain ngurusin Gio? Buang tenaga doang. Naila pun jadi kesal. Devan. Gio itu saudara kamu. Kalau buat bantu saudara apa perlu ngitung tenaga? Devan jawab. Gue nggak pernah ngerasa punya saudara dia. Gue kesini bukan buat ngurusin Gio. Naila tercekat dan tanya. Kok gitu ngomongnya? Gio itu baik, sama kayak kamu Van. Cuma kamu mungkin belum sadar. Jadinya kamu suka kasar. Devan yang udah jengkel banget malah mencengkram lengan Naila tarik Naila sampai berdiri. Naila pun jadi kesakitan dan langsung berontak. Tuh kayak gini kamu, suka tiba-tiba kasar. Devan malah menatap tajam Naila sambil bilang. Dengerin baik-baik. Gue harus tahu sekarang juga kebenaran di balik kematian papa gue. Orang yang tahu soal itu lo sama Om Hendra. Sekarang lo buktikan kalau lo benar karena gue udah nggak percaya sama Om Hendra. Naila pun jadi terdiam. Devan pun makin geregetan dan makin cengkeram Naila. Naila. Karuan jadi kesakitan. Sakit Devan, lepasin. Devan malah jawab. Gue nggak ngerti kenapa hidup gue kesangkut sama lo. Om Hendra selalu paksa gue deketin lo. Ngomong sekarang Naila, apa hubungan semua ini sama kematian papa gue? Naila pun jadi menatap bingung. Tak lama Naila yang emang nggak tega kalau harus terus menyimpan rahasia dari Devan akhirnya jawab. Devan orang tua kita meninggal karena ada yang sengaja celakai. Devan kaget dan menatap Naila dengan nggak percaya. Jangan ngaco lo. Naila jawab. Aku ngomong yang sebenarnya. Azka yang celakai orang tua kita Len. Azka udah mengakui itu. Devan pun jadi geram dan langsung menghentakkan tangannya. Kalau benar Azka pelakunya, di mana dia sekarang? Naila jawab. Azka udah nyerahin diri ke polisi. Devan langsung lepaskan Naila dan bergegas pergi. Naila cemas pun jadi cemas dan mau susulin Devan. Namun Naila yang harus tahu di mana Gio akhirnya memutuskan untuk tetap di sana, menunggu Hendra di tempat lainnya. Air yang merendam Gio sudah sampai seleher. Gio pun jadi tegang dan terus berusaha bertahan agar bisa bernafas. Namun kedua tangannya masih terikat rantai. Tak lama tiba-tiba terdengar suara denting sendok beradu dengan gelas. Gio pun jadi tercekat, menyadari ada orang. Gio jadi punya harapan ditolong.
Gio pun lalu menatap ke area gelap sambil bilang, "Siapapun kamu tolong saya." Si suster gadungan yang kini sudah memakai pakaian sehari-hari muncul mendekati Gio sambil mengaduk kopinya dengan sendok kecil. Suster gadungan pun lalu mengawasi Gio yang emang mengenali wajah penculiknya jadi panik dan langsung meronta-ronta. Si suster gadungan malah tersenyum kecut dan bilang, "Sia-sia lo berontak. Tangan lo diikat, nggak mungkin lepas." Gio pun jadi kesal dan tanya, "Kenapa saya di sini? Kamu mau apa?" Si suster gadungan malah meminum kopinya sambil kemudian menyemburkannya ke wajah Gio. Gio pun jadi kesal. Namun Gio berusaha sabar dan langsung berusaha membujuknya. "Apapun niat kamu, belum terlambat kalau kamu lepasin saya sekarang. Tolong saya." Si suster gadungan malah bilang, "Diam apa lo nggak dengar suara air semakin naik, paling hitungan menit lo udah tenggelam." Gio pun lalu kembali meronta. Namun air yang merendamnya sudah semakin naik hingga sampai di dagunya. Gio pun benar-benar harus berusaha banget biar kepalanya tetap berada di atas air. Namun si suster gadungan malah bilang, "Biar lebih cepet gue tambahin airnya." Si suster gadungan lalu ruang kopi ke bak sambil kemudian mulai mengintimidasi Gio. Gio pun jadi makin tegang. Sementara itu air terus naik. Gio pun kesedak air dan jadi terbatuk-batuk. Namun maaf ya guys, ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira Gio bakalan selamat nggak ya? Lalu apa yang akan dilakukan Devan terhadap Azka setelah tahu jika Azka yang telah menyebabkan papahnya meninggal dunia? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin, jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu terhindar dari orang-orang bahlul yang suka ngawadul, suka ngaraul, suka ngajentul, suka miara tuyul. Dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan. Bye!